adik-adik sekolah minggu, apa kabar semuanya? Dinda punya informasi penting nih. Mulai sekarang, adik-adik tidak usah khawatir lagi untuk memberi persembahan. Adik-adik dapat mengumpulkannya terlebih dulu di dalam celengan. Nanti, pada waktu adik-adik sudah boleh ke gereja, celengannya jangan lupa dibawa ya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi adik-adik asuhan Indria. Apa kabar pagi hari ini? Dahsyat luar biasa. Harus selalu bersyukur ya adik-adik. Walaupun mungkin sudah capek setiap hari berada di rumah. Tapi sebagai anak Tuhan kita harus taat adik-adik. Taat apa yang Tuhan ingin kita lakukan melalui pemerintah kita. Tidak boleh kemana-mana. Nah, jaga kesehatan selalu supaya kita terhindar dari segala virus adik-adik. Kita rajin berdoa supaya Tuhan membukakan jalan. Sebentar lagi kita bisa bertemu di sekolah minggu bersama. Yuk adik-adik, pagi hari ini seperti biasa saat kita mau sekolah minggu, boleh yang sudah bisa membaca Alkitab, siapkan Alkitabnya. Kemudian yang kedua, cari posisi tempat duduk yang paling nyaman supaya nanti ketika kita memuji Tuhan, kita berdoa, kita mendengarkan firman Tuhan, tidak ada yang mengganggu kita. Kita serius seperti ketika kita bersekolah minggu bersama di gereja. Yuk adik-adik, pagi hari ini, karena hari ini adalah harinya Tuhan, kita selalu bersukacita. Yuk adik-adik semua lipat tangannya, kita akan berdoa sebelum memulai sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Yuk, lipat tangannya bersama dan tutup matanya. Kakak Resti akan memimpin kalian di dalam doa. Mari kita berdoa. Selamat pagi Bapak yang baik, Bapak yang ada di dalam kerajaan surga. Pagi hari ini kami anak-anak asuhan Indria bersukacita, berkumpul melalui online. Kami berdoa Tuhan memberkati kami, berkati setiap adik-adik semua yang ada di rumah supaya mengikuti sekolah minggu pagi hari ini dengan tertib, dengan penuh sukacita, dan kami mengerti apa yang Tuhan Yesus mau kami lakukan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, haleluya, amin. Hari ini harinya Tuhan adik-adik, dan kita mau bersukacita bersama melalui pujian kita. Hari ini harinya Tuhan Yesus. Harinya Tuhan, kita mau bersukacita bersama. Yuk adik-adik semua yang ada di rumah, Kakak Resti mengajak kalian untuk berdiri bersama. Kita mau bernyanyi, saya bukan pasukan berjalan, tapi saya adalah laskarnya Kristus. Yuk berdiri bersama, kita naikkan pujian ini.
pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, siap gerak dor. Saya laskar Kristus, siap gerak dor. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, siap gerak dor. Saya laskar Kristus, siap gerak dor. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Tapi saya laskar Kristus. Tapi saya laskar Kristus. Kita adalah laskarnya Kristus adik-adik. Oleh sebab itu pagi, siang, setiap hari kita mau rajin membaca Alkitab, rajin berdoa. Yuk boleh duduk kembali, kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Baca kitab suci, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Selamat pagi anak-anak asuhan dan Indria. Wah, senang sekali ya anak-anak sudah bernyanyi memuji Tuhan. Dan tentunya anak-anak penuh sukacita saat
saat ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sudah siap semuanya? Yuk kita lipat tangan, kita tutup mata dan kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk cinta kasih-Mu ya Bapa, yang membuat kami bangun pada pagi hari dengan tubuh yang sehat dan kami boleh mengikuti sekolah minggu. Bapa, sekarang kami ingin mendengarkan firman-Mu. Tuhan tolong kami untuk mengerti firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Anak-anakku, pernahkah kalian merasakan sedih? Rasanya ingin menangis. Sedih karena kehilangan. Kehilangan orang yang kita sayangi. Ada 2 murid Yesus. Mereka sedang sedih sekali. Mengapa mereka sedih? Karena guru mereka, yaitu Yesus, telah mati di salib. Oleh sebab itu, mereka memutuskan untuk pulang ke kota Emmaus. 2 orang murid Yesus ini sangat sedih. Kota Yerusalem dan kota Emmaus jaraknya sekitar 7 mil dari Yerusalem. Mereka bercakap-cakap, bertukar pikiran. Tiba-tiba ada seseorang yang datang bersama-sama dengan mereka. Siapakah orang itu? Orang itu adalah Tuhan Yesus. Tetapi mereka tidak tahu. Tuhan Yesus bertanya kepada mereka, "Apa yang kalian bicarakan selama perjalanan? Apakah kamu satu-satunya orang yang tidak tahu berita akhir-akhir ini?" Lalu Yesus bertanya, "Berita apakah itu?" Mereka pun menjawab, "Berita tentang Yesus orang Nazaret. Dia itu adalah seorang nabi dan dia berkuasa dan dia melakukan perkara-perkara yang hanya bisa dilakukan oleh Allah. Tetapi imam-imam kepala dan para pemimpin kami telah menyalibkan dia. Padahal kami berharap bahwa dia adalah orang yang akan membebaskan bangsa Israel." Lalu setelah 3 hari kematiannya, teman-teman kami yang perempuan datang ke kuburnya. Tetapi kubur itu kosong. Malaikat yang ada di kubur itu berkata bahwa Yesus telah hidup. Dan beberapa teman kami pun sudah pergi ke kubur dan memeriksanya. Betul apa yang dikatakan teman-teman perempuan kami, bahwa kubur itu kosong. Yesus tidak ada. Lalu Tuhan Yesus menjawab, "Hai orang-orang bodoh, betapa lamban hatimu, sehingga kamu tidak percaya bahwa Mesias itu memang harus menderita untuk masuk ke dalam kemuliaannya." Lalu Tuhan Yesus menjelaskan apa yang sudah tertulis dalam kitab suci tentang Mesias. Tanpa terasa, mereka sudah tiba di kota mereka. Lalu mereka mengajak Tuhan Yesus untuk mampir dan makan bersama-sama dengan mereka. Dan masuklah Tuhan Yesus, tinggal bersama-sama mereka dan makan bersama-sama mereka. Pada saat waktu makan, Tuhan Yesus mengambil roti, lalu memecah-mecahkan rotinya dan memberikan kepada mereka. Ketika itu, terbukalah mata mereka. Wah, ternyata dia adalah Tuhan Yesus. Tetapi, begitu mereka menyadari bahwa dia adalah Tuhan Yesus sudah tidak ada bersama-sama dengan mereka lagi. Dan mereka pun berkata kepada teman-teman mereka yang lain, "Tuhan Yesus hidup. Dia sudah bercakap-cakap dengan kita dan dia juga sudah makan bersama kita." Yang memecah-mecahkan roti. Nah, begitulah ceritanya. Kisah 2 orang murid Yesus yang bertemu Yesus dalam perjalanan. Bagaimana dengan kita? Anak-anak, kita bisa bertemu dengan Yesus. Caranya kita berdoa. Kita membaca Alkitab. Dengan kita berdoa, kita bisa bicara langsung dengan Tuhan. Pada saat kita membaca Alkitab, kita bisa mendengarkan Tuhan Yesus berkata lewat firman-Nya. Jadi anak-anak, untuk selalu dekat dengan Yesus, jangan lupa berdoa dan membaca Alkitab setiap
hari. Ya, bisa ajak mama dan papa untuk membacakan Alkitab kepada kita, supaya kita bisa lebih kenal dengan Tuhan Yesus dan kita bisa lebih dekat dengannya. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami ya Bapa, bahwa Engkau adalah Allah yang hidup. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang sungguh luar biasa bagi kami. Ajar kami Tuhan untuk dapat selalu dekat kepada-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke anak-anak, sampai di sini cerita minggu ini. Kita akan melanjutkan dengan ayat hafalan dan prakarya hari ini ya. Tuhan Yesus memberkati. Ayat hafalan minggu ini diambil dari Kisah Para Rasul 16 ayat 31a. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat. Kisah Para Rasul 16 ayat 31a. Aktivitas kita minggu ini adalah membuat diorama jalan Emmaus. Pertama-tama, anak-anak mengambil kertas yang berisi gambar dan mewarnainya. Setelah anak-anak mewarnai, gambar tersebut dipotong. Anak-anak bisa lihat ada garis putus-putus ya. Nah, garis yang putus-putus itu adalah garis yang anak-anak potong supaya gambarnya tidak terpotong. Bisa minta bantuan mama dan papa ya. Sesudah itu, anak-anak mengambil kertas yang hanya ada gambar titik-titik. Ya, atau gambar putus-putus. Anak-anak minta tolong sama mama dan papa untuk di-cutter supaya tidak putus. Itu hanya untuk membuat gambar kita nanti bisa berdiri. Lalu anak-anak mengambil lem dan melem kertas yang sudah di-cutter tersebut dan menempelkan gambar yang sudah kalian gunting di atasnya. Begitu juga yang di bawahnya. Anak-anak bisa minta tolong sama mama papa lagi untuk merapikan dasar gambarnya supaya terlihat lebih bagus. Lalu anak-anak mewarnai tulisan jalan dan Emmaus. Jadi deh, diorama jalan ke Emmaus untuk mengingatkan kita bahwa Tuhan Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Kisah Para Rasul 16 ayat 31a. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus. Kisah Para Rasul 16 ayat 31a. Pada Rasul 16 ayat 31a. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus. Kisah pada Rasul 16 ayat 31a. Kisah pada Rasul 16 ayat 31a. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus. Kisah para Rasul 16 ayat 31a. Kisah Para Rasul 16 ayat 31 31a. Percayalah kepada Yesus Kristus. Yesus Kristus. Kisah para Rasul 16 ayat 31. Percayalah kepada Tuhan Yesus
Kristus. Dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Kisah Para Rasul 16 ayat 31. Kisah Para Rasul 16 ayat 31a. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus. Kisah Para Rasul 16 ayat 31a. Selamat hari Minggu adik-adik. Sampai jumpa minggu depan. God bless you.